من وبه أساءة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada malam hari ini yang mungkin di beberapa hari ini cuacanya mungkin sangat panas sekali. Akan tetapi insya Allah orang yang harinya diisi selalu dengan berzikir kepada Allah, orang yang harinya selalu diisi dengan mengingat Allah, orang yang harinya selalu diisi dengan kalamullah, orang yang selalu di harinya beliau isi, beliau gerakkan badannya tiada lain tiada bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuacanya panas tapi insya Allah hati kita disejukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang begitu mulia yang kita selalu harapkan barakahnya, kita selalu harapkan rahmatnya, kita selalu harapkan taufik, hidayah, inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menaungi kita di setiap detik-detik kita. Maka insya Allah ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mau tergolong orang-orang yang selalu ingin hatinya disirami dengan nasihat-nasihat yang baik, disirami dengan ayat-ayat Al-Quran, disirami oleh hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, sudah selayaknya hati kita ini harus selalu diisi dengan hal-hal yang baik. Mata ini harus selalu diisi dengan pandangan-pandangan yang baik. Telinga ini harus selalu mendengar sesuatu hal yang baik. Karena apa yang dipandang, apa yang didengar, itu adalah suatu hal yang akan masuk ke dalam hati. Mata dan pendengaran itu adalah dua pintu yang bisa masuk ke dalam hati kita dan membekas di dalam hati. Maka apa yang kita pandang itu akan membekas dalam hati. Apa yang kita dengar pun akan membekas di dalam hati kita. Apabila yang kita pandang itu adalah sesuatu hal yang baik, maka itu akan menjadi bekas yang baik untuk hati kita. Apabila yang kita dengar itu adalah sesuatu hal yang baik, maka pendengaran tersebut akan memberikan bekas yang baik ke dalam hati kita. Begitupun sebaliknya, kalau yang kita pandang itu adalah sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memberikan bekas yang buruk ke dalam hati. Kalau yang kita dengar itu adalah sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membekas kejelekan ke dalam hati kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur yang mana tentunya yang pastinya di malam hari ini pandangan kita kepada sesuatu hal yang baik dan penglihatan kita pun dan pendengaran kita pun untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik yang kita harapkan insya Allah itu semua bisa memberikan efek yang baik untuk hati kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita meneruskan pelajaran kita di mungkin 3 minggu yang lalu bahwasanya kita masih di dalam tahap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memang tentu tahap taubat itu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang receh, bukan sesuatu hal yang biasa. Makanya selalu dikaji oleh para ulama dengan kajian yang amat begitu panjang. Bahkan dengan kitab yang kita pelajari ini itu adalah kajian yang singkat kata Imamul Ghazali. Saya sebutkan tentang taubat dalam kitab ini kata Imamul Ghazali itu hanya ringkasannya saja. Kalau mau panjang baca kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dibeberkan oleh Al-Imamul Ghazali seluas-luasnya tentang kajian taubat. Karena memang taubat itu sangat penting. Siapa daripada kita ini yang setiap harinya kita bisa meyakinkan diri kita ini tidak luput daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata ini tidaklah memandang kecuali sesuatu hal yang baik.
telinga ini tidaklah mendengar kecuali sesuatu hal yang baik. Tangan ini tidak bergerak kecuali untuk sesuatu hal yang baik. Kaki ini tidak bergerak kecuali untuk sesuatu hal yang baik. Bahkan sesuatu hal yang tidak tampak pun di dalam hati, itulah hal yang paling banyak sekali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meringankan badan ini di dalam beribadah, upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat ini adalah salah satu jalannya untuk meringankan badan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dimasukkan salah satu jalan. Taubat ini adalah salah satu jalan bagi orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kajian kitab-kitab pasti selalu disebutkan. Bukan hanya Imamul Ghazali saja. Jangan dikira yang mengkaji kitab ataupun yang membahas di dalam kitabnya tentang jalan-jalan orang yang ingin menuju ridha Allah hanya Imamul Ghazali. Tidak, banyak sekali. Termasuk Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, adab-adabnya orang yang berjalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu jalannya itu dia sebutkan, salah satu jalannya itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu taubat ini bab yang penting. Ya, kalau kita kaji setiap hari mungkin tidak ada selesai-selesainya kalau kita kaji tentang bab taubah. Tapi ini kita ambil seringkas-ringkasnya di dalam kitab akhir daripada kitab karangan Imamul Ghazali yang memang dia karang ini paling ringkas ini kitab. Agar kita ini orang-orang yang biasa ini mudah untuk memahami daripada jalan-jalan kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di kajian di minggu yang lalu kita berada di dalam bab yang menerangkan tentang hakikatnya taubat. Dan apa saja yang datang daripada perkataan-perkataan orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu tentang taubat. Yang mana kemarin sudah kita ceritakan tentang Al-Imam Abi Ishaq Al-Isfarayini, yang mana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat yang murni selama 30 tahun tapi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia bingung. Akhirnya dia bermimpi. Kemudian ada suara yang mengatakan kepada beliau bahwasannya, kamu tahu tidak? Yang kamu minta sama Allah itu apa? Ketika kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taubat yang nasuha. Kata orang ini, tahu lah kamu apa yang kamu minta kepada Allah? Yang kamu minta kepada Allah, kamu itu pengen minta jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala cinta sama orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang ini, apakah dengan kamu meminta untuk dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah, apakah itu perkara yang mudah? Tentu tidak. Untuk kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu bukan perkara yang mudah, itu perkara yang sulit. Berapa banyak ciptaan Allah, berapa banyak makhluk Allah, baik itu di buminya, baik itu di langitnya, baik itu ciptaan-ciptaan yang lain, yang mana semua hamba yang diciptakan oleh Allah itu mengharapkan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan sesuatu hal yang mudah, ini bukan sesuatu hal yang biasa saja. Makanya jangan heran kalau 30 tahun belum diijabah oleh Allah, jangan heran. Karena ini adalah sesuatu hal yang sulit, maka sesuatu hal yang sulit maka perlu juga pengorbanan yang sulit. Tapi tidak apa-apa. Di dunia ini memang tugasnya kita untuk capek. Tapi capeknya bukan urusan dunia. Capeknya kita di dunia ini memang tugasnya untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kehidupan yang layak nanti di akhirat. Memang kita mendapatkan jaminan setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, orang tersebut bakal masuk surga. Tapi apakah dia disiksa dulu oleh Allah baru masuk surga? Apakah dia mendapatkan surga yang begitu tinggi di sisi Nabi besar Muhammad atau surga yang paling bawah? Tentu kita semua mengharapkan surga yang paling tinggi sekiranya di situ ada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuannya kita. Kita ini
payah di dunia, capeknya di dunia, bukan hanya untuk tadi, mengejar dunia, tidak. Capeknya kita di dunia ini untuk kita menjadikan bekal kita di akhirat, agar di akhirat kita bisa diposisikan oleh Allah di surga yang paling atas, masuk surga tanpa harus dihisab, masuk surga tanpa harus melewati rintangan-rintangan yang panjang, masuk surga tanpa harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Itu yang kita harapkan. Makanya banyak sekali daripada ulama-ulama kita, mereka beribadah itu bukan tujuannya untuk masuk surga, beribadah itu bukan tujuannya untuk kenikmatan-kenikmatan yang di surga, tidak. Berapa banyak dari mereka itu pengen beribadah, berupaya beribadah dengan amalnya orang-orang ahli surga, karena mereka pengen posisinya itu dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Dia di dalam satu saat dia bermimpi. Dia bermimpi di dalam rumahnya, ketika dia buka jendela rumahnya, dia lihat di halaman rumahnya itu ada istana-istana terbuat dari surga, ada bidadari surga. Mana boleh dia katakan? Dia katakan dengan suara dia yang lantang, "Ma muradil hur wal gusur, walakin muradi kashfus sutur." Aku enggak pengen istana ini, enggak pengen. Bidadari ini aku enggak pengen. Akan tetapi tujuanku beribadah seperti ibadahnya orang-orang ahli surga, kashfus sutur. Aku pengen mata ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku bisa melihat yang lebih layak daripada ini. Aku diberikan kesempatan duduk bersama Nabi besar Muhammad. Aku diberikan kesempatan untuk mendapatkan nikmat yang paling besar di surga, yaitu dengan memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipengenkan oleh orang-orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ini cuma tujuannya surga saja, tapi kita nggak tahu nikmat surga itu apa. Yang paling nikmat di surga itu apa? Bidadari itu biasa. Istana-istananya biasa. Sungai-sungainya itu biasa semua. Kenikmatan yang di surga itu berkumpul dengan Nabi, bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita mendapatkan pandangan itu, tapi setiap orang berbeda pandangannya nanti sesuai dengan amal ibadahnya. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin bisa dia mengetahui zatnya Allah walaupun tidak seutuhnya. Semakin dekat dia dengan ibadahnya, semakin dekat dia dengan Nabi, semakin dekat posisinya nanti di akhirat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu caranya untuk kita seperti itu tadi, dengan kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita selalu bertobat. Bahkan Nabi pun mengajarkan kita seperti itu. Nabi setiap hari mengucapkan astagfirullahaladzim sebanyak berapa? 70 kali. Padahal Nabi itu tidak bermaksiat kepada Allah. Nabi tidak ada salahnya dari Allah. Bahkan kita ini semuanya diciptakan oleh Allah dikarenakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak boleh ada orang yang masuk terlebih dahulu melainkan Nabi besar Muhammad. Di atas pintu surga semuanya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keindahan yang ada di surga, semua kenikmatan yang ada di surga, semua kenikmatan yang ada ini ada karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sesuci itu, sesempurna itu, seagung itu, semanja-manjanya dengan Allah. Tapi Nabi besar Muhammad SAW tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita kepada umatnya bahwasannya seagung-agungnya Nabi tapi masih takut dengan siksanya Allah. Seagung-agungnya Nabi masih takut dengan nerakanya Allah. Seagung-agungnya Nabi tidak pengen Allah murka kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita coba alihkan kepada diri kita. Kalau Nabi yang agung itu saja masih takut dengan semua siksaannya Allah, bagaimana dengan diri kita ini yang penuh dengan kotorannya, kehinaannya ini, hati yang diliputi dengan cinta dunia ini, bagaimana dengan kita? Maka berarti kita sudah harus sepantasnya bertobat kepada Allah, jangan 70, 7.000, jangan 7.000, mungkin 70.000 kali. Kita beristighfar kepada Allah, menangisi semua apa yang sudah kita sia-siakan dalam umur ini, agar apa yang sudah lampau itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti
di surga kelak diposisikan oleh Allah di posisi yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, fa'alaika rahimakallah bitayaggudi wal juhdi asa an tagla'a min qalbika irga hadzal israri wa tukhallis raqabataka min hadhihi al-awzar wa la ta'man qasawatal qalbi min adh-dhunub wa ta'ammal halak falaqad qala ba'du salihin inna sawadal qalbi min adh-dhunub. Maka sepantasnya seharusnya bagimu wahai orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bitayaggus, kamu itu harus sadar wal juhd dan bersungguh-sungguh. Asa antagla min qalbika irga hadzal israr. Moga saja dengan kamu bersungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah, Allah akan mencabut akar daripada dosa-dosa yang sudah kamu perbuat. Wa tukhallis raqabataka min hadhil auzar, dan kamu bersihkan daripada tanggung jawabmu semua dosa-dosa yang sudah pernah kamu perbuat. Wala ta'man qasawatal qalbi minaz dzunub, jangan merasa aman kerasnya hati daripada dosa. Kita ini semakin sering kita berdosa, semakin keras kita punya hati. Jangan dikatakan kerasnya hati itu adalah sesuatu hal yang biasa, tidak. Kita ini diharuskan menangis setiap harinya, diharuskan merintih setiap harinya. Hati ini harus bisa merasakan cinta, harus bisa merasakan rindu, harus bisa merasakan takut, harus bisa merasakan tadi tangisan, rintihan, semuanya. Agar kita ini selalu takut dengan azab Allah, selalu takut dengan siksaan Allah. Agar kita selalu bisa berharap, ya Allah ampunkan semua dosa saya. Ya Allah masukkan saya surgamu. Ya Allah masukkan saya surga tanpa hisab. Seperti itu. Kalau hatinya keras, maka dia tidak bisa seperti itu. Dia tidak bisa bermanja dengan Allah. Dia tidak bisa bermunajat kepada Allah. Dia tidak bisa disirami dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang itu baik untuk dirinya. Maka setiap kali kita berbuat dosa, maka dosa tersebut akan memberikan efek ke dalam hati kita. Jadi keras kita punya hati. Semakin keras, semakin banyak dosa, semakin keras hatinya. Semakin banyak dosa, semakin keras lagi hatinya. Jangankan ustadz, hatta kalamullah saja, firmannya Allah pun udah tidak bisa mensadarkan dia atas apa yang sudah dia perbuat. Wa ta'ammal halak, renungi keadaanmu, direnungi. Kita ini punya keadaan, kita renungi terus. Jangan kita ini hanya menintrospeksi dari keadaan orang saja, menilai keadaan orang saja. Salah dikit kita omongkan seminggu, salah dikit kita bincangkan 1 bulan. Kopi itu habis 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas cuman untuk introspeksi orang saja. Ta'ammal halak, introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita perbuat sekarang? Perbuatan taat apa yang dikabulkan oleh Allah? Hajinya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, apa? Apakah kita sudah meyakinkan itu semua? Semua ketaatan kita itu diterima oleh Allah. Dan coba bayangkan berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat. Berapa banyak daripada hati Nabi Muhammad yang sudah kita kikis setiap hari Senin Kamisnya kita adukan kepada Nabi. Setiap amal kita dilihat Nabi Muhammad SAW. Berapa minggu kita sudah bikin Nabi kecewa. Berapa hari sudah kita bikin Nabi kecewa. Berapa tahun kita sudah bikin Nabi kecewa. Sampai dikubur pun Nabi Muhammad itu masih pengen doakan kita. Berapa banyak? Introspeksi diri kita. Jangan kita hanya melihat orang lain. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Islam yang baik, kita tinggalkan sesuatu hal yang tidak layak untuk kita urusi. Orang lain tidak layak untuk kita urusi urusannya. Urusan rumah tangganya. Urusan ketika orang tidak pengen kita untuk ikut campur, ngapa kita ikut urusan di situ? Maka kita harus mengurusi diri kita sendiri. Toh diri kita ini masih jauh sekali daripada hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal halak walaqad qala ba'du salihin inna sawadal qalbi minaz dzunub. Telah berkata sebagian daripada orang-orang soleh bahwasannya inna sawadal qalbi, hitamnya hati, minaz dzunubi, itu daripada dosa. Dan ini
ada hadisnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, yang mana Nabi katakan, idza adnabal abdu nakata fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila seseorang hamba berbuat daripada perbuatan yang tidak baik, maka akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Setiap kali kita berbuat maksiat, ada bintik hitam dalam hati. Buat maksiat lagi, ada bintik hitam lagi dalam hati. Buat maksiat lagi, ada bintik hitam dalam hati. Sampai bintik hitam itu menjadi bulat menutupi kita punya hati. Akhirnya maksiat yang sudah kita lakukan itu bukan hanya menjadi kebiasaan kita saja, tapi itu sudah menjadi tabiatnya kita. Ketika maksiat itu menjadi tabiat, maka susah sekali untuk kita menjauhi diri ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imamul Hasan, beliau mengatakan, inna bainal abdi wa bainallahi ta'ala haddan minal ma'asi ma'luman idza balaghahu al-'abdu tubi'a 'ala qalbihi wala yuwaffaq ba'daha li khair. Sesungguhnya antara Allah dan hambanya di dalam perbuatan maksiat itu ada batas. Kita ini tidak bisa terus-terusan lakukan maksiat. Allah memberikan batas antara kita sama Allah. Ketika kita berbuat maksiat ada batasnya. Ketika kita sudah melampaui daripada batasnya tersebut, maka akan disestempel dalam hati kita, sudah stempel. Ketika kita sudah diberikan stempel atau maksiat tersebut sudah menjadi tabiat, fala yuwaffaq ba'daha li khair. Maka setelah itu kita tidak akan diberikan taufik lagi untuk melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya hati-hati. Hati-hati. Maka taubat ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena apa? Ketika kita taubatnya kita taubat yang nasuha. Maka setiap kali kita maksiat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintik hitamnya tadi hilang. Walaupun kita nanti maksiat lagi, dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat taubat yang nasuha. Taubat yang sebenarnya taubat. Dengan kita memang memaksakan diri ini, memantapkan kita punya hati untuk tidak sama sekali mengulangi maksiat yang sudah pernah kita lakukan atau yang semisalnya. Toh kalau kenyataannya nanti ke depannya kita tetap maksiat, itu maksiat yang lain dan kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini juga wa alamatu sawadil qalbi. Alamat daripada hitamnya hati. Kalau kita pengen tahu hati kita ini hitam itu gimana? Alla tajida lil qulubi minadz-dzunubi mafza'a. Tuh, satu lihat. Satu daripada alamat hitamnya hati, kita tidak temukan dalam hati kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, enggak ada rasa takutnya. Maksiat saja, diterabas semua sama dia. Apapun yang menyenangkan syahwatnya, nafsunya, dia terabas. Tanpa ada rasa takut dia dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda alamat hatinya hitam. Wala lit ta'ati mawqi'ah. Ketika dia berbuat taat, nggak ada bekas dalam hati sama sekali. Dia sholat, tapi nggak ada bekasnya. Makanya bukan firman Allah yang salah, tidak. Allah Subhanahu wa taala semua dalam perkataannya, wa huwa asdaqul qailin, paling benarnya perkataan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, betul. Tapi kenapa? Kita ini setiap sholat, bahkan dalam sholatnya pun kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholatnya pun kita masih bisa untuk berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholatnya pun kita masih tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak hadir. Tidak ada rasa takutnya kita mengharapkan dalam sholat tersebut. Tidak ada rasa enaknya, rasa lezatnya kita dalam sholat. Pikiran kita bukan di dalam sholatnya, pikiran kita dengan dunianya kita sendiri. Maka di dalam sholatnya pun terkadang kita juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bekas sama sekali. Jadi bukan firman-Nya Allah yang salah, tapi dari diri kitanya yang mempraktekkan sholat dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala li ta'ati mawgi'a wala lil mau'izati manja'a. Alamat yang ketiga, hitamnya hati tadi juga sama. Ketika diberikan nasihat nggak ada bekasnya. Diceritakan tentang azab nggak ada sedihnya. Diceritakan tentang kasih sayangnya Allah kepada hambanya nggak ada sedihnya. Diceritakan tentang kepedulian Nabi kepada dia nggak ada sedihnya, nggak ada bekasnya. Bahkan dia habis dengar nasihat langsung dia maksiat kepada Allah. Nah ini adalah tanda hitamnya hati. Wala tastahqiranna dzunub. Jangan sekali-sekali kita meremehkan daripada perbuatan maksiat. Fatahsiba nafsaka taiban wa anta musirrun 'alal kaba'ir. Kalau sekiranya kita meremehkan dosa dan kita merasa bahwasannya diri kita ini sudah bertobat, padahal di situ kita menjadi orang yang musir, yang terus-menerus melakukan daripada dosa besar. La tahqiranna minadz dzunubi aqallaha innal qalila ma'ad dawami katsir. Janganlah sekali-sekali kalian itu meremehkan dosa sekecil-kecilnya. Innal qalil ma'ad dawam katsir. Yang kecil itu kalau kita lakukan terus-menerus itu menjadi banyak. Jadi jangan kita remehkan. Laqad balaghana an Kahmas bin al-Hasan annahu qala aznabtu zanban fa ana abki alaihi mundu 40 sanatan. Qila ma huwa ya Aba Abdillah. Diriwayatkan sampai kepada Al-Imam Al-Ghazali bahwasannya ada seorang soleh yang bernama Kahmas ibnul Hasan. Kahmas ibnul Hasan. Kahmas ibnul Hasan ini At-Tamimi Al-Basri, orang Basrah. At-Tamimi Al-Basri kana siqatan, termasuk orang yang siqah daripada ilmu hadis yang terpercaya. Mata sanatatis in wa arba'ina ba'dal mi'ah. Meninggalnya di tahun 149 Hijriah. Kahmas ibnul Hasan. Nah, Kahmas ibnul Hasan ini beliau mengatakan aznabtu zanban, aku pernah melakukan perbuatan dosa. Fa ana abki alaihi mundu 40 sanah, dan aku menangisi dosa tersebut selama 40 tahun. Satu dosa yang dia lakukan. Dan aku menangisi dosa tersebut selama 40 tahun. Qila ma huwa ya Aba Abdillah. Ketika ditanya apa dosa itu wahai Aba Abdillah? Aba Abdillah itu lakopnya dia. Kunyahnya dia. Dia dipanggil dengan sebutan misalnya dia punya anak namanya Abdullah. Maka disebut bapaknya Abdullah. Biasa orang Arab seperti itu. Qila ma huwa ya Aba Abdillah? Apa dosa itu wahai Aba Abdillah? Yang kau tangisi selama 40 tahun itu apa dosa itu? Kemudian dia katakan zarani akhulli fillah. Datang kepadaku, berziarah kepadaku, berkunjung kepadaku saudaraku fillah. Saudara karena Allah. Kita ini kan bersaudara semuanya, kita ini saudara. Orang yang rajulani tahabbani fillah ijtama'a wa tafarraqa. Orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, maka orang tersebut termasuk daripada golongan yang Nabi besar Muhammad katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungannya Allah, yang mana tidak ada di hari tersebut naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Salah satunya orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, telah berkunjung kepadaku saudaraku, fasyaraitu lahu samakan. Ketika saudaraku berkunjung, aku belikan dia ikan. Fa'akala, kemudian dimakan ikannya sama saudaraku tadi. Summa qumtu ila ha'itin jarildi. Kemudian aku berdiri menuju ke pagar tetangga aku. Fa akhadtu minhu qit'atatinin, dan aku ambil dari bagian rumah tetanggaku itu sepotong atau segenggam daripada tanah.
Dia ambil tanah dari rumah pagar tetangganya, dia ambil tanah untuk dia kasihkan kepada temannya tadi yang makan ikan untuk mencuci tangan itu pakai tanah tadi. Faghasala biha yadahu, untuk mencuci tangan. Dosa ini yang bikin saya nangis 40 tahun. Gitu. Dosa ini yang bikin saya nangis 40 tahun. Dia cuma ngambil segenggam tanah saja. Bagaimana orang yang ngambil tanah ribuan hektar? Bagaimana orang yang ngambil hak waris orang lain ratusan juta? Bagaimana orang yang ngambil tanahnya orang lain yang padahal bukan tanah dia, diambil tanah orang lain 5 meter, 10 meter. Yang seharusnya itu bagian orang dia ambil. 40 tahun dia nangis. Cuman tadi, cuman satu genggam dari tanah yang dia ambil dari tetangganya yang dia yakin pasti tetangganya ridho. Tetangganya itu pasti ngizinkan. Apalagi dia orang yang soleh. Nah kita ini sering ribut masalah tanah ini di sini khususnya. Hati-hati. Dia saja nangisnya 40 tahun, bagaimana kita? Yang amal ibadahnya itu mungkin salatnya ratusan rakaat. Dekatnya sama Allah udah tidak diragukan lagi. Tapi dia ngambil 40, ngambil satu genggam tanah, nangisnya 40 tahun. Kita pernah nggak yang ngerasa pernah ngambil tanah orang, pernah nangis nggak kira-kira? Pernah merasa menyesal nggak kira-kira? Pernah merasa takut nggak kita kira-kira? Makanya mari kita renung. Fanagish nafsaka wa hasibha. Nagish nafsak. Debati dirimu. Hasibha, introspeksi dirimu. Wasari ila taubah wa badir. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fa innal ajala maktub. Ajal kita ini tersembunyi. Enggak ada yang tahu. Mati kapan, sehat kapan, sakit kapan. Maktum, semuanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dunya gurur. Dunia ini tipu daya semua. Bohong dunia ini, batil dunia ini, hina dunia ini, keji dunia ini. Buat apa kalau kita ribut sama saudara kita cuma gara-gara tanah yang berapa hektar? Tanah yang berapa meter? Bagian yang kalau udah dimakan tuh jadi kotoran. Ribut-ribut sama saudara, mati anak kita yang ngambil hartanya. Hubungan silaturahminya terputus. Buat apa? Ya, ayo mari kita introspeksi diri kita, ayo. Gitu. Buat apa kita kejar dunia? Wa may yazukid dunya fa inni ta'imtuha wa siqa ilaina azbuha wa adabuha. Wa ma hiya illa falam araha illa gururan wa batilan kama laha fi dhahril falati sarabuha. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhunna ittijabuha. Fa in tatanibha kunta silman li ahliha wa in tatadibha hajamatka kilabuha. Wa may yazukid dunya kata Imam Al-Ghazali fa inni ta'imtuha. Siapa orang yang mencicipi dunia kata Imam Al-Ghazali, fa ini ta'imtuha, sudah aku rasakan semua. Wasiga ilaina adbuha wa adabuha, manisnya pahitnya dunia itu aku rasakan. Alam araha illa gururan wa batilah. Dan ketika aku rasakan dunia, enggak aku dapatkan kecuali dunia itu tipu daya dan sebuah kebatilan. Kamalah fi dhahril falati sarabuha, seperti orang yang di padang Sahara ketika dia melihat fata morgana. Mamahiyya illa jifatun mustahilah. Dunia itu ibarat bangkai yang hina, bangkai yang jijik. Alaiha kilabun hammuhunna ijtidabuha. Bangkai itu dikelilingi oleh anjing. Yang mana anjing itu pengennya makan itu bangkai. Fa in tajtanibha kunta silman di ahliha. Kalau kamu hindari itu dunia, maka kamu selamat dari anjing-anjing itu. Wa in tajtanibha hajamatka kilabuha. Tapi tadi kalau kamu ambil itu dunia, kamu berebut bangkai itu sama anjing, kamu dimakan sama anjing. Mau pilih mana? Itu salah satu daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. Allah katakan, wahai dunia, kalau sekiranya ada hambaku yang taat kepadaku, maka kau ikuti dia.
Biar dunia yang ngejarnya. Kau jadi budaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada hamba yang mengejarmu wahai dunia, jadikanlah hamba tersebut budakmu. Jadikanlah hamba tersebut budak. Terserah kita mau jadi budaknya siapa. Mau jadi budaknya dunia sudah habis, gitu aja. Habis hidup kita. Tapi kalau kita mau jadi budaknya Allah, dunia yang kita lihat indah ini padahal sesuatu hal yang receh, remeh, hina ini akan Allah berikan kepada kita. Wad dunya ghurur wan nafsa wasyaitana aduwan. Nafsu dan syaitan itu adalah dua musuhnya kita. Wa tadarra ila Allah subhanahu wa ta'ala wabtahil, dan rendahkan dirimu kepada Allah, wabtahil, dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur hala abina Adam alaihi salam alladzi khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala biyadi. Ingat keadaan ayah kita Nabi Adam alaihi salam yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Allah tiupkan ruhnya. Hamalahu ila jannatihi ala a'naqil malaika. Allah bawa Nabi Adam ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di atas daripada leher-lehernya para malaikat. Lam yadnab illa dhanban wahid. Nabi Adam tidak ada dosa kecuali satu. Kalau kita ditanya, oh Nabi itu maksum. Kenapa disebut Nabi Adam dosa? Secara zuhid memang dikatakan dosa, tapi secara hakikatnya itu bukan dosa. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada hikmahnya. Karena memang makhluk diutus oleh Allah untuk menjadi khalifatul. Kita ini kan untuk menjadi penggantinya Allah Subhanahu wa taala, khalifahnya Allah. Maka di situ ada hikmah. Itu ada hikmahnya, walaupun disebut ini dosa. Fanazala bihi ma nazal. Maka diturunkan kepada Nabi Adam dengan dosanya dia tersebut. Apa yang Allah turunkan kepada dia? Allah turunkan dia dari surga. Allah Subhanahu wa taala berikan efek jerah kepada Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan di sini hatta ruya, sampai-sampai diriwayatkan annallaha ta'ala qala lahu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, ya Adam ayyajarin kuntulaka, wahai Adam, aku ini tetangga yang bagaimana sih menurutmu? Ini tetangga bukan tetangga secara realita nyata seperti kita. Misalnya saya bertetangga dengan Pak Kades, bukan. Maksudnya ini tetangga yang maknawi ya. Maksudnya itu hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tetangga Nabi Adam, tidak. Allah tidak diposisikan kepada satu tempat apapun, tidak. Ayyajarin kuntulaka, tetangga seperti apa aku ini wahai Adam bagimu? Qala ni'mal jaru ya Rabb, nikmat yang paling nikmat tetangga kamu wahai Allah. Qala ya Adam, Allah katakan ukhrud min jiwari, keluar kamu wahai Adam dari kekuasaanku, kata Allah. Wada'ta an ra'sika taja karamati, dan tanggalkan dari kepalamu mahkota kemuliaanku, kata Allah. Fa innahu la yujawiruni man asani, sesungguhnya tidak ada orang yang berhak berada di sampingku bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu fima ruwiya, sampai-sampai itu diriwayatkan juga, baka ala zanbihi mi'atai sanatin hatta qubila taubatahu wa ghufira dzanbahul wahid. Nabi Adam itu sampai nangisnya 200 tahun. Diriwayatkan sampai tobatnya diterima oleh Allah, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa saja, kesalahan Nabi Adam, makan daripada buah khuld, yang menyebabkan beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ ada hikmahnya. Allah jadikan beliau khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Menangisi itu semua selama 200 tahun. Hadza haluhu ma nabiyyi wa safiyyi fi dzanbin wahid. Inilah keadaannya Allah bersama para nabinya, bersama orang pilihannya Allah, fi dzanbin wahidin, di dalam salah satu dosa yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah. Fa kaifa halul ghair fi dzunubin la tuhsa. Coba lihat bagaimana keadaan orang lain ini di dalam dosa yang tidak bisa kita hitung lagi sudah.
Kalau kita mau bandingkan antara nikmat yang Allah berikan dengan dosa yang kita lakukan, bingung kita banyak mana. Makan dengan rizkinya Allah, tidur dengan rizkinya Allah, bisa ngomong dengan rizkinya Allah, napas dengan rizkinya Allah, semua anggota badan bisa bergerak itu dengan rizkinya Allah, lucu gitu. Kalau orang itu masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hada tadarru'ut ta'ib wa ibtihalu fa kaifa bil musirril muta'assif. Inilah kerendahan dirinya, tadarru'nya, kehusyuannya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil musir al muta'assif. Bagaimana dengan orang yang selalu melakukan dosa, yang selalu mengundur-mundur, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ahsana man qal yakhafu ala nafsihi man yatuba fa kaifa tara hala man la yatub. Takut akan dirinya orang yang bertaubat seperti Nabi Adam, seperti Al-Imam Kahmas Ibnu Hasan tadi. Dia bertaubat tapi dia masih takut dengan dirinya. Dia selalu bertobat tapi dia masih nangis 40 tahun. Dia terus bertobat tapi dia tetap nangis 200 tahun. Bagaimana? Orang yang bertobat saja takut akan dirinya. Bagaimana dengan orang yang tidak bertobat kepada Allah tapi dosanya begitu banyak? Ini kita teruskan sedikit. Fa in tubta summa nagatta taubata wa utta ila dzanbi tsaniyan fa ut ila taubati mubadiran. Maka ketika kamu sudah bertaubat, summa nagatta taubah, kemudian kamu batalkan taubat. Maksudnya itu kita udah taubat, tapi kita lakukan maksiat lagi. Wa utta ila dzanbi tsaniyan, kemudian kamu kembali kepada dosa untuk kedua kalinya, fa ut ila taubati mubadiran. Maka langsunglah kembali untuk bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita udah taubat, kita lakukan dosa, taubat. Kemudian besok lakukan lagi, taubat lagi. Wa qul li nafsik, dan katakan kepada dirimu, la'alli amutu qabla an a'uda ila dzanbi hadhil marrah. Semoga saja saya mati sebelum saya kembali lagi kepada dosa saya yang ketiga. Katakan kepada diri kita seperti itu. Wa kadzalika tsalitan wa rabi'an, begitupun juga setiap dosa yang ketiga, setiap dosa yang keempat, setiap dosa yang kelima setelah kita bertaubat, kita katakan la'alli, semoga saja sebelum saya maksiat lagi, saya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama takhatta dzanba wal auda ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal auda ilaiha hirfa. Sebagaimana kamu sudah menjadikan daripada dosa dan kembali kepada dosa itu adalah hirfah, rutinitas. Jadi dosa, habis dosa, taubat, dosa lagi, udah jadi rutinitas. Maka apa yang harusnya kita lakukan? Fattakhidit taubah wal auda ilaiha hirfah. Maka jadikan juga taubat dan kembali kepada taubat itu juga rutinitas. Kalau kita bisa jadikan maksiat dan rutinitas, jadikanlah dosa itu juga rutinitas. Tapi jangan kita anggap enteng perkara ini. Jangan kita anggap enteng, jangan ayo, sudah saya taubat aja terus. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tadi taubat yang nasuha itu adalah memang dengan sepenuh hatinya kita ingin meninggalkan itu maksiat. Dengan rasa yang takut, dengan rasa yang khilaf, betul-betul khilaf, tetap kita lakukan itu maksiat baru. Jangan kita nggak menteng, sudah maksiat saja, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Maka itu bukan taubat yang nasuha, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidit taubata wal auda ilaiha hirfah wa la takun fit taubati a'jaz minka fi dzanbi. Jangan jadikan taubatmu itu lebih lemah daripada kamu bermaksiat. Wala ta'as, jangan putus asa. Wala yamna'ka syaitan minat taubati bisababi dzalik. Jangan sampai syaitan mencegahmu untuk bertobat disebabkan kamu sering maksiat, jangan. Fa innahu dalalatul khair, maka dengan kamu maksiat kemudian kamu bertobat, kamu maksiat kemudian kamu bertobat, maka itu adalah pertanda yang baik untuk kamu. Amma tasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu pernah mendengar daripada ucapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kullun mufattanin tawwab, paling baiknya kalian itu adalah orang yang selalu tergoda
tapi dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling baiknya orang. Setiap kali dia tergoda, dia bertobat. Setiap kali dia tergoda, dia bertobat. Setiap kali dia tergoda, dia bertobat. Ai katsiril ibtila bidzanbi. Banyak diuji dengan dosa. Katsirit taubah minhu warruju' ila Allah jalla jalaluhu bin nadamati wal istighfar. Ketika dia banyak maksiat, tapi dia banyak juga bertobat dan kembali kepada Allah dengan rasa penyesalan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzakkar qaulahu subhanahu wa taala, ingatlah ucapannya Allah, wa may ya'mal su'an, orang yang melakukan perbuatan yang jelek, au yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi diri dia. Kita ini bukan hanya bisa menzalimi orang lain, tapi diri kita sendiri bisa kita zalimi dengan kita bermaksiat kepada Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, bagi sebarang siapa orang yang melakukan perbuatan yang jelek atau menzalimi diri dia sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, maka dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada semua dosa-dosanya dia. Fahadihi wabillahi taufiq. Maka inilah yang bisa disampaikan di dalam bab taubat, yang mana insya Allah tinggal satu fasal lagi akan kita kaji insya Allah, kemungkinan di 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan